Cara meminimalkan risiko dari PFAS, langkah perlindungan terhadap forever chemicals. Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances, PFAS, adalah kelompok bahan kimia sintetis yang banyak digunakan dalam berbagai produk konsumen dan industri sejak tahun 1940. Bahan kimia ini terkenal karena ketahanannya terhadap panas, minyak, air, dan zat kimia lainnya, yang membuatnya sering dijuluki sebagai bahan kimia abadi atau forever chemicals. Namun, ketahanan yang sama juga menjadikan PFAS sebagai polutan lingkungan yang persisten, sulit terurai, dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia. PFAS dapat ditemukan dalam berbagai produk sehari-hari seperti panci anti lengket, pakaian tahan air, bahan tahan noda, kemasan makanan cepat saji, busa pemadam kebakaran, dan bahkan dalam air minum. Karena sifatnya yang sangat stabil, PFAS cenderung menumpuk di lingkungan dan tubuh manusia, sehingga dapat menimbulkan risiko kesehatan seperti gangguan sistem imun, gangguan perkembangan, dan potensi kanker. Mengingat bahayanya, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara mengurangi paparan terhadap PFAS dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kenali sumber paparan PFAS. Langkah pertama untuk meminimalkan risiko dari PFAS adalah dengan mengetahui di mana bahan kimia ini dapat ditemukan. PFAS umumnya ada di berbagai produk rumah tangga dan lingkungan sekitar kita. Beberapa sumber umum meliputi peralatan memasak anti lengket. Banyak panci dan wajan anti lengket menggunakan PFAS dalam lapisan pelapisnya. Ketika tergores atau dipanaskan pada suhu tinggi, bahan kimia ini bisa terlepas dan mencemari makanan. Pakaian dan tekstil tahan air, banyak pakaian tahan air, sepatu, dan tekstil lainnya diperlakukan dengan lapisan PFAS untuk meningkatkan ketahanan terhadap air dan noda. Kemasan makanan cepat saji, kertas pembungkus, karton pizza, dan wadah makanan cepat saji sering dilapisi dengan PFAS untuk mencegah minyak atau air meresap. Air minum adalah salah satu sumber utama paparan PFAS bagi banyak orang. Polusi PFAS dapat terjadi akibat kontaminasi dari pabrik yang memproduksi atau menggunakan bahan kimia ini. Busa pemadam kebakaran, PFAS juga sering digunakan dalam formulasi busa pemadam kebakaran. Di lokasi latihan pemadam kebakaran atau daerah di sekitar bandara, kontaminasi PFAS di tanah dan air seringkali tinggi. 2. Ganti peralatan memasak yang mengandung PFAS. Peralatan memasak yang dilapisi bahan anti lengket seperti teflon sering mengandung PFAS. Untuk meminimalkan paparan, gantilah panci dan wajan anti lengket yang sudah lama atau tergores dengan bahan yang lebih aman seperti stainless steel, besi cor, atau keramik. Hindari memanaskan peralatan memasak anti lengket pada suhu tinggi, karena dapat menyebabkan pelepasan PFAS ke dalam makanan. Pilih peralatan masak dengan label PFAS-free atau PFOA-free untuk memastikan produk tersebut bebas dari bahan kimia ini. 3. Pilih produk rumah tangga bebas PFAS. Banyak produk rumah tangga seperti karpet, furnitur, dan pakaian menggunakan PFAS untuk ketahanan terhadap air dan noda. Untuk mengurangi paparan dari produk-produk ini, pilih pakaian dan tekstil yang secara khusus dilabeli, bebas bahan kimia, atau bebas PFAS. Saat membeli karpet, furnitur, atau tirai baru, cari produk yang tidak dilapisi dengan bahan kimia tahan noda. Hindari membeli peralatan outdoor seperti tenda atau jaket yang menggunakan teknologi tahan air berbasis PFAS.
4. Kurangi konsumsi makanan kemasan. Kemasan makanan seperti karton pizza, bungkus burger, dan wadah makanan tahan minyak seringkali dilapisi dengan PFAS untuk mencegah kebocoran minyak atau kelembaban. Untuk mengurangi paparan, hindari penggunaan kemasan makanan cepat saji secara berlebihan. Jika memungkinkan, pilih makanan yang dikemas dengan bahan alami seperti kertas atau wadah berbasis bambu. Bawalah kotak makan atau wadah dari rumah yang terbuat dari bahan seperti kaca atau stainless steel untuk menghindari kontak langsung dengan kemasan berbahaya. 5. Perhatikan air minum Anda. Air minum yang terkontaminasi PFAS adalah salah satu sumber paparan terbesar bagi banyak orang. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengurangi risiko: gunakan filter air berkualitas tinggi yang dirancang khusus untuk menyaring PFAS. Beberapa filter air, seperti filter reverse osmosis, dapat mengurangi kontaminasi PFAS hingga 99%. Jika Anda tinggal di daerah yang diketahui memiliki kontaminasi PFAS tinggi, pertimbangkan untuk membeli air minum kemasan dari sumber yang terjamin keamanannya. Periksa kualitas air minum Anda dengan menghubungi penyedia air lokal atau melakukan tes mandiri menggunakan kit penguji PFAS yang tersedia di pasaran. 6. Kurangi paparan melalui produk perawatan pribadi. Beberapa produk perawatan pribadi seperti lipstik, alas bedak, dan maskara menggunakan PFAS untuk meningkatkan ketahanan terhadap air atau memberikan hasil akhir yang halus. Untuk menghindari paparan, baca label produk kecantikan dan perawatan pribadi dengan cermat. Hindari produk yang mencantumkan istilah seperti fluoro, PTFE, atau perfluoro pada daftar bahan. Pilih kosmetik dan produk perawatan tubuh yang mengklaim bebas dari PFAS atau dibuat dengan bahan alami. 7. Hindari busa pemadam kebakaran berbasis PFAS. Jika Anda bekerja di bidang pemadam kebakaran atau berada di area yang sering menggunakan busa pemadam, upayakan untuk mengurangi paparan PFAS dari bahan ini. Gunakan busa pemadam kebakaran tanpa PFAS jika memungkinkan. Saat membersihkan tumpahan busa pemadam, gunakan alat pelindung dan pastikan area tersebut dibersihkan dengan benar untuk menghindari kontaminasi. 8. Daur ulang dengan bijak. Ketika produk berbasis PFAS dibuang, mereka dapat mencemari tanah dan air, menyebabkan paparan lebih lanjut. Untuk meminimalkan risiko, daur ulang produk dengan benar, terutama barang elektronik atau peralatan rumah tangga yang mengandung bahan kimia ini. Jika memungkinkan, hubungi pusat daur ulang lokal untuk mengetahui cara yang aman dalam membuang produk yang mungkin mengandung PFAS. 9. Advokasi dan edukasi. Terakhir, salah satu langkah penting untuk meminimalkan risiko PFAS adalah dengan mengadvokasi kebijakan yang lebih baik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya bahan kimia ini. Dukungan untuk peraturan yang lebih ketat terhadap penggunaan PFAS dan permintaan terhadap produk yang lebih aman dapat mendorong perubahan industri. PFAS adalah bahan kimia yang sangat sulit terurai dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Namun, dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita bisa mengurangi paparan dan meminimalkan risikonya. Langkah-langkah seperti mengganti produk rumah tangga yang mengandung PFAS, mengelola air minum dengan hati-hati, serta memilih produk yang aman dapat membantu melindungi diri dan keluarga dari paparan berbahaya ini. Dengan pemahaman yang lebih baik dan tindakan preventif, kita dapat menjaga kesehatan kita dari risiko jangka panjang yang ditimbulkan oleh forever chemicals ini.